Kita buka firman Tuhan di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat. Kalau saudara sudah ketemu atau saudara nanti lihat di layar, kita baca sama-sama 4 ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Kita masih dalam tema besar tahunan. Saya mau ingatkan kita sebelum kita pada liburan, karena minggu depan kita tidak ada ibadah, saudara ya. Tidak ada juga komsel, jadi kita mau liburan sejenak. Dan saya ingatkan bahwa tema besar tahunan kita adalah Destined to Reign, ya. Kita ditakdirkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Nah, ketika kita memerintah dengan Kristus, berarti kita bicara kita tidak ada di dalam penjajahan, kita tidak ada di dalam perbudakan, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang Alkitab, kita bicara tentang kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang Alkitab, kita bicara tentang satu kata ini, yaitu dominion atau berkuasa. Karena demikianlah kita di awalnya diciptakan oleh Allah untuk serupa dan segambar dengan Allah. Lalu perintah pertama Allah adalah hendaklah kamu berkuasa, katanya gitu, saudara. Hendaklah kamu berkuasa. Tetapi kita tahu kisahnya bahwa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sehingga kuasa itu menjadi hilang, saudara. Sehingga manusia tidak lagi berkuasa, tapi yang sebaliknya adalah dikuasai, saudara. Dikuasai, dikontrol, dijajah. Kita nggak lagi memiliki dominion itu, saudara, atau kuasa itu. Maka datang Yesus dari sorga, tahtanya yang mulia, turun ke bumi, saudara, menjadi manusia. Lalu dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Lalu dia naik ke sorga, saudara. Dan Alkitab katakan tadi di pasal yang ketiga bahwa Yesus itu adalah duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat duduk yaitu selalu bicara di Alkitab bahwa orang tersebut berarti sudah menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan. Nah, sebab itu Yesus berkata di kayu salib, semuanya sudah selesai. Nah, ketika Yesus sudah menyelesaikan semuanya, dia naik, saudara, ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah, saudara. Nah, dikatakan di ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Buat siapa? Buat saudara dan saya yang percaya Yesus, diyakini, diimani berdasarkan Alkitab dan juga teologi kekristenan, saudara, bahwa saudara dan saya itu mati bersama Kristus di dalam dosa-dosa kita dan dibangkitkan oleh karena kebenaran bersama dengan Kristus. Kita nggak ngalaminya secara fisik mati lalu bangkit, tetapi secara rohani saudara dan saya itu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan saudara dan saya yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, Tuhan minta saudara pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di ayat ketiga dikasih alasannya. Alasannya apa? Sebab kamu telah mati. Kita belum mati sekarang, saudara. Ya, badan kita masih hidup, kita masih bernafas. Tapi di mata Allah, saudara dan saya telah mati. Telah mati karena apa? Karena kita berdosa. Roma 3 ayat 2-3 dikatakan bahwa semua orang yang berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalimat mati, saudara, kata mati itu bukan hanya secara fisik, tapi kata mati juga bisa bicara tentang saudara dan saya terputus dari Allah. Saudara dan saya kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibatnya apa kalau kehilangan kemuliaan Allah? Saudara dan saya gak bisa masuk surga. Saudara dan saya gak bisa ada bersama Yesus selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia-Nya, saudara. Amin. Karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya dikatakan hidupmu
tersembunyi bersama dengan Kristus. Kenapa dibilang tersembunyi? Apa maksudnya tersembunyi? Apa kita main petak umpet? Apa kita disembunyikan sama Tuhan? Bukan. Artinya saudara, bahwa saudara itu ada di dalam dekapannya Kristus. Saudara ada dalam pelukannya Kristus. Sehingga siapapun yang Kristus bawa di hadapan Allah, maka Allah bisa terima, saudara. Sama halnya misalnya saya masuk rumahnya Pak Hendri, main masuk aja. Pasti kemungkinan besar saudara itu tindakan yang tidak diizinkan. Tapi kalau misalnya Pak Hendri gandeng saya lalu bawa dia masuk ke rumah dia, maka saya dibawa oleh Pak Hendri. Saya ada dalam dekapannya Pak Hendri. Saya orang yang dibawa sama Pak Hendri. Maka masuk rumah Pak Hendri adalah sesuatu yang tidak ilegal, saudara. Sampai sini kira-kira saudara paham? Sama halnya kayak misalnya saya satu ketika suruh dokumen, ya suruh kurir kirim dokumen, saudara. Dan saya bilang begini, nanti kamu ketemu orang itu, kamu bilang kamu orangnya Junianto. Nah ketika dibilang kamu orangnya Junianto, walaupun Juniantonya nggak hadir di sana, lalu ada dokumen, ada meterai, ada tanda tangan saya, ada bukti-bukti bahwa saya adalah yang mengutus, maka orang tersebut bisa diterima. Dan ketika orang tersebut diterima, ketika kurir tersebut diterima, kira-kira dia akan diperiksa nggak? Nggak akan diperiksa. Cukup membawa nama saya, semuanya beres. Sama seperti halnya saudara ngurus dokumen, saudara nggak bisa datang untuk bantuin mungkin keluarga saudara, ayah, ibu, istri mungkin ya, atau suami. Biasanya pihak yang menerima dokumen minta apa? Surat kuasa, saudara. Makanya waktu kita berdoa, Alkitab berkata kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus, itu meterainya, saudara. Itu tanda tangannya, saudara. Itu sah. Tapi pertanyaannya buat kita, kalau kita mati dan hidup bersama dengan Kristus, kan harusnya balik lagi tadi, harusnya kita berkuasa. Kita berkuasa atas stres, kita berkuasa atas ketakutan kita berkuasa atas masalah kita. Tapi kenyataannya seringkali saudara kita kalah. Kenapa kita kalah? Sebetulnya kuncinya tadi di ayat yang kedua, pikirkanlah. Katakan bersama saya, pikirkanlah. Karena seringkali yang menjadi kendala adalah kita semua lebih banyak hidup di dalam pikiran, saudara. Pikiran. Nah, yang bikin kita kalah karena pikiran kita bukan berpikir perkara yang di atas, tapi perkara yang di bumi. Kita bukan mikirin apa yang di atas, kita mikirin yang di bumi. Waktu di Komsel beberapa hari yang lalu, saudara, saya sampaikan, apakah maksudnya kita nggak lagi mikirin duniawi? Kita nggak lagi mau beli barang-barang duniawi, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu perhiasan, sehingga kita hanya mikirin semuanya yang ada di sorga. Kita tiap hari cuma ke gereja, baca Alkitab. Bukan, saudara. Tapi yang Tuhan mau saudara dan saya ingat adalah satu hal ini, bahwa di ayat yang pertama tadi katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus apa? Kristus ada. Kristus ada apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Emang apa urusannya kalau dia duduk di sebelah kanan Allah? Tuhan mau saudara dan saya itu berpikir mencari apa yang bikin Yesus duduk, apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tahukah saudara bahwa di atas kayu salib Yesus menyelesaikan segala persoalan manusia? Bahwa di atas kayu salib Yesus menyelesaikan segala persoalan yang ada di bumi ini, saudara. Dan kalau kita baca Alkitab berkata, saudara, baik di Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24, lalu di Matius 8 ayat 17, itu ada kalimat yang mirip yang berkata bahwa dia yang menanggung penyakit dan kelemahan kita, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kita orang karismatik, kita percaya kesembuhan. Tapi orang yang Protestan, saudara, Presbyterian, mereka nggak terlalu percaya kuasa kesembuhan, karena mujizat udah selesai waktu rasul-rasul. Jadi mereka percaya bahwa Yesus hanyalah keselamatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Yesus disalib, saya bayangkan bahwa orang yang Protestan itu melihat Yesus dari depan. Dia lihat sosok Yesus yang disalibkan demi dosa manusia, sehingga dia percaya bahwa Yesus hanya datang untuk keselamatan manusia. Tapi lupa bahwa di punggung Yesus itu kan dicambuk, saudara. Nah, setiap cambukannya itu dibilang bilur-bilur. Kalau kita melihat salib hanya dari depan, saudara, maka kita hanya lihat dosa manusia diampuni. Tapi kalau kita lihat Yesus yang disalib dari belakang, maka kita percaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sehingga saya percaya mujizat masih ada sampai sekarang.
Kita belum lihat lagi dari samping kanan, dari samping kiri, saudara, dari atas, dari bawah. Makanya Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul. Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Allah? Karena saudara, supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Makanya kitab Ibrani dikatakan bahwa sekali-kali aku akan tidak pernah meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikannya buat saudara di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara hidup. Yesus menjadi dosa di atas kayu salib supaya saudara dan saya menjadi kebenaran Allah. Jadi waktu kita mikirin perkara yang di atas, apa yang kita pikirin? Apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa nggak ada manusia yang paling menderita hidupnya, saudara, selain apa yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam perjanjian lama, saudara, bahkan orang yang disalib adalah lambang kutuk, saudara. Orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Coba saya minta multimedia buka Galatia 2 ayat 20. Saya diingatkan di pikiran saya Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Nah, stop sampai sini dulu, saudara. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku apa? Yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman. Dalam siapa? Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara. Bahwa hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging, saudara, bukan lagi hidup kita. Pernah gak dengar gini ya? Saya sering banget dengar soalnya. Saya rasa banget di ruangan ini ada Roh Kudus. Saya rasa banget di ruangan ini selagi kita menyembah, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Baru-baru ini waktu saya ngelihat video pujian penyembahan, lalu si yang mimpin pujian ngomong begitu, Roh Kudus ngomong sama saya begini, tanpa ada lagu sekalipun, tanpa ada ibadah sekalipun, Roh Kudus ada dalam saudara. Jadi sebetulnya nih buat para worship leader di sini, kita nggak perlu lagi ngomong, saya rasa Roh Kudus hadir di sini. Karena tanpa ada lagu, tanpa ada alat musik, tanpa ada yang nyanyi, Roh Kudus ada sama saudara. Karena dia tidak pernah meninggalkan saudara. Nah, itu yang kita harus pikirkan tentang perkara di atas, bahwa kita harus berpikir bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Hari ini yang bikin saudara dan saya stres, hari ini yang bikin saudara dan saya galau, karena kita berpikir bahwa saudara belum diberkati Tuhan. Bahwa ada pokok-pokok doa yang sampai hari ini masih saudara doakan. Kenapa enggak kita sekarang berubah? Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati anakku. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati masa depan anak-anakku. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati aku dengan rumah. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati aku dengan apa yang kubutuhkan. Kenapa kita nggak sekarang berganti doanya? Karena pikiran kita udah nggak lagi mikir yang di bumi. Apa maksudnya mikir yang di bumi? Mikir yang di bumi adalah sesuatu yang belum selesai, saudara. Sedangkan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah dan berkata, semuanya sudah selesai. Supaya saudara dan saya mengalami apa yang Yesus sudah selesaikan, supaya saudara dan saya bisa memerintah bersama-sama dengan Kristus. Saya mau ajak kita semua, mari kita change our mind, kita ganti pikiran kita. Mari kita semua sama-sama bertobat. Katakan bersama saya, bertobat. Karena bertobat dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Apa saudara? Metanoia. Ini bukan toko buku ya, udah tutup tokonya ya. Metanoia itu artinya apa saudara? Ganti pikiran kita. Ya. Metanoia itu saudara memiliki dasar seperti metamorfosa. Saudara ingat metamorfosa itu binatang apa? Dari ulat jadi kupu-kupu, saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau si ulat ini punya nama Johnny misalnya, Johnny ya, pas dia jadi kupu-kupu dia Johnny yang sama bukan? Mikir. Kamu liburan pikirannya ini nih.
Kita ulang lagi soalnya ya, kita remedial ya. Kalau si ulat ini punya nama Johnny, waktu dia berubah jadi kupu-kupu, dia siapa? Johnny. Dia Johnny yang sama, tapi dia mengalami yang namanya perubahan. Dari ulat jadi kupu-kupu. Siapa di sini yang suka pelihara ulat? Seneng banget main sama ulat ya. Saya rasa nggak ada. Tapi kalau ada kupu-kupu, kita rasanya pengen kejar, kita pengen tangkap. Ulat nggak begitu indah, saudara, tapi kupu-kupu menjadi indah. Ini cuma sama, saudara, sama, ya. Tapi mengalami yang namanya perubahan. Saudara bisa orang yang sama, tapi akan menjadi berbeda dalam hidup saudara kalau kamu ubah pikiran kamu. Dari apa yang kamu bisa belum punya, kamu doa terus sama Tuhan, Tuhan aku belum punya ini, Tuhan aku belum punya ini. Karena pikiran kita sama seperti waktu ular datang kepada si Hawa lalu berkata, kamu tahu nggak kenapa kamu nggak boleh makan buah dari pohon ini? Karena kalau kamu nanti makan, kamu sama seperti Allah. Kamu sama loh seperti Allah. Lalu dia berpikir, berarti gue sekarang belum sama. Berarti saya belum punya kesamaan dengan Allah. Saya belum punya apa yang Allah miliki. Padahal waktu Hawa diciptakan, saudara, Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Berarti artinya waktu dia lahir, dia sudah sama seperti Allah. Di mata Allah dia sudah sama seperti Allah. Tapi di mata Hawa, waktu didengerin tuh si iblis, didengerin tuh si ular, lu belum sama. Kamu belum diberkati, lihat hidup kamu. Lihat tuh masa depan kamu, lihat tuh begini tuh. Nah, kita dipertontonkan sama iblis, saudara. Dari generasi ke generasi, bahwa kita belum punya, bahwa kita belum ada, bahwa betul secara fisik emang belum ada Pak Jun, emang belum punya saya. Nah sebab itu saudara mau gak ada, saudara mau gak punya. Nah persoalannya saudara, apa yang kita doakan kalau Tuhan udah selesaikan, kira-kira Tuhan jawab gak? Nih coba saya tanya. Saudara minta sama saya air mineral, saya kasih nih air mineral, tapi saudara lupa taruh. Nggak tahu saudara taruh di mana, tapi menurut saya udah kasih. Terus saudara datang lagi, bagi air mineral dong, saya kasih gak? Kan tadi sudah kasih. Mana? Itu tadi sudah kasih. Iya mana? Nah waktu saudara doa Tuhan sembuhin saya, Tuhan bilang, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Bilang mana? Sudah kasih. Kayaknya ada miskomunikasi di sini. Kayaknya ada yang nggak nyambung di sini nih. Apa yang Allah pikirkan sama yang saudara pikirkan, kayaknya ada yang nggak nyambung. Coba saudara buka Yesaya 53 ayat 5 deh. Biar saudara ada bukti. Yesaya 53 ayat 5. Kalau di situ bisa ada bahasa Inggris nggak? Kalau bisa ada Alkitab bahasa Inggrisnya lebih bagus. Yesaya 53 ayat 5. Kalau saudara buka dalam bahasa Inggrisnya itu jauh lebih clear. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Itu dibilang apa? Ini bagus nih dalam bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggris nih. But he was wounded for our transgression. Bahwa dia terluka karena pelanggaran kita. He was bruised for our iniquities. Bahwa bruise tuh lebam-lebam gitu ya. Bahwa dia terluka deh karena kesalahan kita. The chastisement tuh apa? Hukuman. The chastisement of our peace was upon him. Jadi hukuman yang bisa mendatangkan damai sejahtera itu ditimpakan kepada Yesus. Lalu dikatakan with his stripes, oleh bilur-bilurnya dikatakan apa itu? We are healed. Kita belajar bahasa Inggris sedikit ya. We are healed. Itu artinya apa? Kita sudah disembuhkan. Healed, ed di belakang tuh berarti sudah. Kalau saudara berdoa, harusnya bahasa Inggrisnya we will be healed. Kita akan sembuh. Berarti kita belum sembuh. Kita doa supaya nanti kita sembuh. Tapi di mata Allah, saudara udah sembuh. Saudara udah sembuh. Satu ketika ya, Dodie Austin yang adalah mamanya pendeta Joel Austin di Amerika Serikat. Sekarang pendeta Joel Austin itu pendeta terbesar di Amerika dengan jemaat lebih dari 50.000 orang dan pendeta terkaya dibilangnya, ya. Mamanya itu waktu umur 40-an itu dinyatakan kanker. Dinyatakan kanker. Lalu semua keluarga menangis, termasuk suaminya adalah hamba Tuhan kesembuhan. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan kesembuhan yang luar biasa, namanya pendeta John Austin, saudara. Ya,
Jadi pendeta John Austin ini berdoa buat istrinya, ya Joel Austin berdoa buat mamanya, semua satu keluarga berdoa. Dan diceritakan di buku itu menurut Dodi Austin, mereka semua berdoa dengan tangisan dan air mata, seolah-olah saya akan meninggal. Dan semuanya berharap sama kesembuhan yang dari Tuhan. Tapi saya nggak mau menyerah. Apa yang saya lakukan? Hampir tiap hari saya pergi ke kuburan, kata dia gitu. Tiap hari dia pergi ke kuburan dan dia tunjuk kuburan, dia tunjuk ke sebuah makam dan dia berkata, "Hai maut, di mana sengatmu? Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh dari kanker. Kanker ini tidak akan merenggutku." Apa kanker? Kanker otak, saudara. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Engkau tidak bisa mengambil aku." Tahu saudara, sampai hari ini Dodi Austin masih hidup dengan umur 96 tahun, saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua sebelum kita liburan, saudara. Karena semua orang liburan pengennya apa? Pengen healing katanya. Pengen sembuh. Hei, karena pikiran saudara berpikir saudara masih sakit. Saudara masih sakit mentalnya, saudara masih sakit ekonominya, saudara masih sakit mungkin pikirannya, saudara mungkin masih sakit semangatnya. Tuhan mau katakan kepada saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib buat saudara. Tinggal sekarang saudara mau nggak? Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mau gak iman saudara sepakat? Amin. Saya cerita, saya share kemarin pas komsel. Ya, minggu lalu saya khotbah di GB Fatmawati. Saya sangat diberkati, saudara. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Vincent waktu kita lagi makan siang. Waktu kita lagi makan siang, pendeta Vincent cerita tentang kesaksian jemaatnya orang Amerika. Kan ada English service kan di sana. Di English service itu ada beberapa jemaat orang, kita bilang orang bule gitu ya. Tapi kan kalau ngomong bule gak sopan, jadi kita bilang orang ekspatriat. Nah, ada namanya Julie. Si Julie ini suaminya orang Palu, saudara, orang Indonesia. Jadi kalau saya ikut saya ngelihat mereka tuh ya kayak pasangan yang unik lah. Yang satu putih banget, yang satu agak hitam gitu kan. Nah, ternyata si Julie ini, saudara, itu berasal dari kota Oklahoma, ya, Oklahoma. Dan kota Oklahoma di Amerika itu dikenal sebagai salah satu kota yang religius, ya. Karena dulu Oklahoma itu ada hamba Tuhan terkenal namanya Oral Roberts, ya. Oral Roberts ini sampai bikin namanya Oral Roberts University, ya. Itu sekolahnya para hamba-hamba Tuhan. Saya sendiri sekitar tahun 2003, ya, kayaknya 2003-2004 tuh saya sempat apply. Saya sempat ngelamar ke Oral Roberts University untuk jadi mahasiswa. Ya, cuman waktu itu nggak ada duit jadi nggak dilanjutin, ya. Singkat cerita, Oral Roberts itu dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya, sembuhin orang sakit lah. Kalau dia dalam ibadah tuh kursi-kursi roda kosong lah, karena orangnya pada bangun, pada bisa jalan lah. Orang mati dibangkitkan, yang tumor sembuh, kanker sembuh, wah luar biasa. Sehingga kota itu banyak hamba Tuhan, saudara. Ya. Nah, si Julie ini, bapaknya pendeta, pamannya pendeta, hampir satu keluarga semuanya pendeta. Nah, gara-gara semuanya pada pendeta, sehingga kehidupan doa itu jadi sesuatu yang normal. Bahkan mujizat di dalam keluarga mereka itu sesuatu yang biasa. Saya berdoa di GB Live, mujizat jadi sesuatu yang normal, saudara. Jadi sesuatu yang biasa. Jadi kita nggak perlu kesaksian. Kan kalau kesaksian karena nggak biasa kan. Coba saudara dapat uang 300 juta karena nggak biasa, saudara ngomong kemana-mana kan? Karena nggak biasa sih. Sembuh, kesaksian di sini karena nggak biasa. Saudara masih ingat waktu Petrus nyembuhin orang yang lumpuh di depan gerbang Bait Allah? Yang dia bilang begini nih, emas dan perak gak ada padaku, tapi yang ada padaku adalah bangkit dan berjalanlah demi nama Yesus. Alkitab bilang apa? Itu orang lumpuh kan jalan lari-lari kan. Wah, bikin satu kota heboh kan. Pas satu kota heboh, Petrus ngomong apa? Kenapa sih pada heboh? Itu kan biasa aja. Amin, saudara. Waduh. Singkat cerita, si Julie ini, saudara, kena tumor otak di umur 5 tahun. Jadi satu keluarga berdoa. Tumornya hilang, saudara.
Habis itu udah sakit lagi, pokoknya dari kecil sakit-sakitan. Sakit didoain sembuh, sakit didoain sembuh. Pokoknya semua masalah yang ada dalam keluarga itu, mereka percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Baru-baru ini si Julie dan suaminya diminta keluarganya di Oklahoma untuk pulang ke Amerika, berkunjung gitu loh saudara. Nah singkat cerita mereka buka website untuk beli tiket dan sebagainya. Oh tiket mahal-mahal, tiketnya mahal-mahal. Terus mereka bilang kan sama keluarga yang di Oklahoma, ini tiketnya mahal-mahal, nanti aja ya, tunggu gak high season ya, nanti kita ke sana. Tahu apa yang diomongin sama keluarganya yang di Amerika? Kita akan berdoa buat kalian. Doa nih ceritanya, doa ya kan, doa. Besok paginya waktu suaminya buka laptop, buka website tiket pesawat, saat itu juga pesawatnya diskon 70%. Langsung dia buru-buru beli saudara, dia buru-buru beli. Habis dia beli udah bookingnya selesai, harganya naik lagi saudara. Cuman kali itu doang, cuman di menit itu doang, langsung dia ngomong ke keluarga yang di Oklahoma, bener loh, yang di sana ngomongnya apa? Biasa aja. Karena Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Pas saya diceritain sama pendeta Vincent bilang apa? Saya mau galakin lagi doa nih Pak Jun. Wah saya di sini ngebara loh. Iya ya. Selama ini gue kayaknya pusing banget sama hidup yang ada di bumi ini. Kayaknya gue doa tuh kayaknya Tuhan belum kasih. Jadi kayaknya ada di sana tuh barangnya ya kan. Gue perlu doa supaya Tuhan kirim tuh barang. Padahal menurut Tuhan itu udah gue kasih, udah lama gue kasih tuh ada di lu tuh. Terus saya doakan sama Tuhan, Tuhan, saya juga kemarin-kemarin pengen bikin paspor nih, supaya liburan bisa keluar negeri. Gue tanya sama istri saya lah, dramanya udah banyak lah, bukan terjadi. Udah kita mau pakai calon tapi mahal banget, 2,5 juta satu orang. Yang bikin paspor 3 anak sama istri kan 4, jadi 10 juta. Sampai saya suruh udah sayang lah uangnya, ntar aja kita jalan-jalan di sini aja. Oh yaudah oke lah. Ya, saya doa, Tuhan, aku percaya Engkau yang membuka jalan, nggak ada yang mustahil. Gitu aja udah doa. Saya lagi WA-an sama salah satu kawan. Saya cerita ya nih, tapi paspornya mati, mahal lagi semua. Oh, Pak Jun mau bikin paspor. Nah ini kawan saya orang Makassar, saudara. Dia kenal sama kepala imigrasi di Makassar. Sebelumnya tugasnya di imigrasi Tanjung Priok. Dia tanya, Pak Jun KTP-nya mana? Tanjung Priok. Wah cocok kata dia. Sebentar. Dia WA, Pak Jun kirimin semua data-data. Hah? Kirimin, udah kan? Ini bayar berapa saya tanya? Normal aja, normal. Pokoknya saya urusin Pak Jun. Pak Jun bisa tanggal berapa? 20 Maret. Oke, langsung dikasih tahu. 20 Maret jam 10 pagi tolong Pak Jun datang sama anak-anak sama istri ya. Bawa semua dokumen asli. Udah bawa. Datang nih langsung dia Tanjung Priok, langsung foto. Foto kan. Itu di map kita itu ada kode Kakanin. Tahu Kakanin? Kepala kantor imigrasi. Gara-gara tulis saya Kakanin, VIP. Ngeri, yang pegang juga ngeri. Oh iya foto. Mau kemana Pak? Langsung selesai. Udah Pak, ini langsung bayar. Bayarnya berapa? Iya Pak, resmi. Anak-anak 650.000, istri karena 10 tahun 950.000. Total cuma 2,9 juta. 4 orang 2,9. Terus saya tanya dong sama yang kawan saya ini dong, nih gue kasih ke orang lu berapa nih? Kasih aja uang rokok 500.000. Oh gitu ya, udah saya kasih 500.000 kan. Total cuma 3,4 juta kan. Kalau bukan karena Tuhan, bayar lu 10 juta. Terus istri saya malam-malam tanya, tadi kasih berapa ke orangnya? Berapa juta kasih? Enggak, cuma disuruh kasih 500.000. Gila, pelit amat. Loh, gak tahu. Disuruhnya 500 ya bagus lah 500 doang. Kasih aja 500. Jadi mulai dari saya yang dari Fatmawati itu saudara, sekarang nih dikit-dikit ada pusing dikit, gak doa amat Tuhan. Sekarang dia imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar deh saudara. Kalau kita nggak begitu saudara, ini pikiran kita masih nyantol di bumi. Kita pikir Yesus belum selesai.
Yesus sih masih kerja di sorga. Tahu nggak dia lagi ngapain kerjaannya? Yohanes 14 katakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jadi yang lagi dia kerjain sekarang bukan lagi kesembuhan, bukan lagi kelepasan, bukan lagi segala sesuatu tentang problem hidup saudara. Dia lagi nyiapin istana buat kita. Karena dia bilang, supaya di mana aku ada, kamu juga ada. Udah enak banget kan hidup kan? Saya tutup dengan kalimat bilang begini. Di Matius 18 ya, dibilang gini. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bicara tentang apa? Tentang apa yang keluar dari mulut saudara. Dan sekarang mikirnya diganti. Aduh pusing nih gua. Ganti. Seru nih. Ini seru nih. Masalah ini seru nih. Jadi gue bisa lihat lagi kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Ada pergumulan, wah mantep nih. Ini peluang di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Wah mantep nih. Kalau gue ketemu Goliat, berarti ada roh Daud dalam gue nih. Nanti gue akan cerita ke anak cucu betapa besarnya Tuhan saya. Wah ini kisah hidup saya nih, di mana Tuhan akan pakai saya lebih luar biasa lagi. Makanya sekarang tiap pagi doa saya cuma satu, Tuhan kasih saya minyak yang baru pagi ini, urapan yang baru pagi ini. Karena Alkitab bilang urapan mematahkan kuk. Urapan dari Tuhan yang mematahkan apa yang iblis mau taruh dalam hidup kita. Iblis sekali lagi berkuasa atas kita. Yang dia cuma lakukan satu saudara, dia kasih sugesti sama saudara. Dia kasih sugesti. Kalau kita terus-terusan dengerin saudara, katanya nih, kalau kita kebanyakan dengerin hoax, dengerin terus, lama-lama saudara pikir hoax itu benar. Iblis penipu saudara. Stop dengerin tipuan iblis. Keluarga saudara ada dalam tangan Tuhan. Anak-anak saudara ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Aku punya